24. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Yohana Baptista, tempat tanggal lahir Yogyakarta 12 Maret 2000, alamat status pelajar agama terdahulu. Mic-nya di dalam ya? Iya, sudah. Dicopot aja, taruh di luar. Kita mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, nikmat, iman, Islam, ihsan dan kesehatan kita bisa berkumpul pada siang hari ini bertepatan dengan 19 Ramadan 1445 Hijriah atau 30 Maret 2024. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kelak kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kami kedatangan tamu Mbak Yohana Baptista, betul ya panggilannya Mbak Hana. Di antara orang tua ada ibu dan bapak yang hari ini hendak legalitas mengikrarkan 2 kalimat syahadat, betul ya? Saya tanya dulu sebelumnya Mbak Hana, apakah ada paksaan Tidak. masuk Islam? Tidak ada yang maksa? Enggak. Atas keinginan Mbak Hana sendiri? Ya. Baik. Karena dalam Islam haram hukumnya seseorang memaksa orang lain untuk masuk Islam, gitu ya. Jadi harus atas keinginan sendiri. Makanya saya tanya dulu. Sudah yakin? Saya bimbing nanti Mbak Hana bisa baca dulu surat pernyataannya dari sini, ya. Terus langsung sini sampai sini. Untuk 2 kalimat syahadatnya nanti saya bimbing, saya tuntun, Mbak Hana ikuti setelah saya nanti, gitu ya. Oke, kita bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Agak kencang ya supaya saksi bisa dengar. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dibaca. Surat pernyataan memeluk agama Islam nomor 1124 NIG 3 2024. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Yohana Baptista, tempat tanggal lahir Yogyakarta 12 Maret 2000, alamat status pelajar agama terdahulu Katolik, dengan penuh kesadaran dan niat tulus dalam diri saya bahwa mulai hari ini, Sabtu 19 Ramadan 1445 Hijriah atau 30 Maret 2024 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya yang terdahulu, Katolik, dan pada saat ini menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ikuti saya, pelan-pelan ya. Dengarkan baik-baik. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Diteruskan sedikit lagi. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya, saya menyatakan sanggup dan patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah. Selamat.
Terima kasih. Alhamdulillah. Sudah selesai prosesinya, cukup singkat, mungkin tadi cuma 5 menit pembacaan ikrarnya, tapi ini jadi pintu pertama untuk Mbak Yohana sebagai seorang muslimah, gitu ya Mbak Hana ya. Apa yang Mbak Hana pilih, iman Islam ini menjadi titik balik untuk Mbak Yohana, yang selanjutnya Mbak Hana sudah berkewajiban menjalankan perintah dan syariat Islam, kewajiban beribadah dan lain sebagainya, dan nanti bertahap untuk belajarnya pelan-pelan, mulai dari yang dasar-dasar dulu, gitu ya. Dan pesan saya juga, atau pesan kami untuk Mbak Hana, karena hari ini yang mengantar juga langsung ibu dan bapak, tetap berbakti sama orang tua, tetap hormat. Kalau bisa, kadar cintanya, kadar sayangnya itu harus lebih dari yang sebelumnya, gitu ya. Mbak Hana memilih Islam bukan berarti Mbak Hana jadi berubah jadi orang lain, tidak. Tapi Mbak Hana, saya harap bisa menjadi versi terbaiknya Mbak Hana untuk orang tua, ya. Tunjukkan bakti, adab, akhlak itu harus dijaga ke orang tua. Karena dalam Islam kita nih betul-betul diajarkan untuk menghormati orang tua, gitu ya, mencintai orang tua, mentaati apa yang orang tua misalkan suruh, perintahkan, gitu ya. Kalau bisa jenengan sanggupi, jalankan, gitu ya. Walaupun berbeda keyakinan. Itu pesan kami untuk Mbak Hana, gitu ya. Sanggup ya, insya Allah ya. Ini di depan Bapak dan Ibu loh. Gitu ya. Dan untuk Bapak dan Ibu yang sudah mengantarkan, kami aturkan matur nuwun sangat, karena sudah berbesar hati, legowo menerima apa yang sudah menjadi keputusan dari Mbak Hana. Dan mudah-mudahan setelah ini jalannya, planningnya, ke depannya Allah mudahkan, Allah lancarkan. Apapun yang jadi ujiannya nanti Mbak Hana bisa hadapi, bisa dilewati, gitu ya. Mungkin itu. Ada pesan mungkin dari Bapak atau Ibu untuk Mbak Hana di momen ini? Monggo bisa disampaikan mungkin Pak, sebagai orang tua. Pesan mungkin dari Bapak untuk putrinya. Ada yang mau disampaikan Mbak Hana? Dari Ibu Bapak. Enggak. Sudah cukup. Sama ibunya udah ngobrol. Karena memang anak ini kan dekat banget kan sama saya, sama ibu ya. Jadi sudah banyak sering saya kasih pengertian. Kayak tadi dia sahur, aku sahur, ya kita sholat dulu, bisa belum. Tapi nantinya untuk kalau anak ini kesini tetap di ini ya, Insya Allah dibimbing ya, terus dikasih dibimbing lah. Biar ini juga anak ini tidak bingung dalam artian ini harus sampai kemana. Karena dia belajar sendiri, dari mana pakai buku sampai adiknya tadi semalam, adiknya itu ya buku Mbak Hana. Memang anak ini kan memang anak yang seru, dari sekolah itu memang anak yang cerdas betul. Jadi dia memang tidak saya suruh itu dia belajar. Jadi banyak hal-hal apa ya, sebetulnya banyak hal-hal yang anak ini memang anak yang bukan anak yang seperti
sama cewek perempuan anak-anak su yang gugu karpet dewe atau ibarat kata kamu nyemplung sumur, ya dia nyemplung sumur kok. Kamu masuk jurang, dia masuk jurang. Banyak sih. Dan dari pengalaman kemarin terakhir yang dia ASN akhirnya mundur, barang itu kan juga ya itulah karena saya belajar dari situ sama bapaknya. Memang kita tuh harus banyak mendengar, harus banyak keegoisan kita orang tua itu jangan ganti. Jadi kemarin sampai dia kemarin dapat di Kalimantan, dia mau berangkat pun dia berangkat dengan kondisi kayak saya, kamu kuat Mbak Ana? Ya kuat. Terus karena saya dekat, dia nanti tak kuat-kuatin di sana, lu jangan kuat-kuatin. Akhirnya sih terus sekarang mau mundur, mau kemana? Aku pengen S2, ya kan S2. Jadi anak ini bukan anak yang maaf, yang terus buku karpet enggak. Dari dulu tuh anaknya itu ya sederhana, yang dia tidak bisa berdandan, yang dia tidak menuntut apa-apa, yang tidak pernah manut sama orang tua. Wah ya, saya itu bukan anak yang terus ngeyel atau anak yang enggak, jujur saya itu. Jadi saya memang kalau anak saya ini dekat sama seseorang yang lawan jenis, nanti saya bentengnya nomor 1. Mungkin ini sudah saatnya kan. Kalau saya selalu bilang harus taat ya Mbak, tekun ya Mbak. Harus tekun, harus benar. Karena kalau bapaknya ini tipe orang yang diem. Jadi semua itu memang diem, nah bapaknya bukan, tapi pemerhati. Jadi dia nggak bapaknya nanti mau diem. Nanti dengernya cuma dari biasa kan, kalau suami istri kan nomor 1 peran itu untuk seorang ibu. Jadi yang saya buka saya tuh ini harus jaga betul, jangan sampai karena jangan sampai. Memang kalau anak ini memang dari sekolah itu anak yang nerima orang Jawa, nerima nggak pernah nuntut, nggak pernah apapun, nggak pernah. Ya saya yakin Mbak Hana bisa jadi sosok yang seperti ini juga pasti ada peran dari bapak dan ibu dalam mendidik. Luar biasa juga. Artinya ya kita sama-sama belajar di sini. Saya belajar dari bapak dan ibu juga. Saya belajar dari Mbak Hana juga bagaimana perjalanannya, ceritanya, kisahnya. Mungkin hanya sedikit yang saya dengar, tapi itu sudah buat saya luar biasa gitu. Bagaimana menggambarkan sosok bapak dan ibu kemarin. Wah, dan saya pengen ketemu ya, besok ketemu ya. Iya, saya pasti lingkungan kami terutama kan, karena saya pengurus juga, saya memang jujur pengurus di lingkungan. Jadi pasti ya, tapi kata bapak juga usah dengerin orang, diiyain aja. Mau ngomong apa diiyain, ya sudah selesai. Semakin dijawab semakin banyak pertanyaan, nggak selesai. Orang tuh kalau ngomong paling sebulan 2 bulan selesai hilang. Betul. Apapun juga aman. Makanya saya karena saya juga pengurus juga, jadi kan pasti kan ini pasti, tapi ya nggak apa-apa. Itu bukan hal yang terpenting di dalam pikiran saya. Yang penting anak saya. Pengurus lingkungan. Iya, saya benda. Jadi memang, jadi ya ini sempat tanya sama ibu gimana Bu, nanti ibu akan banyak yang bertanya. Ya nanti saya Bu kalau bertanya ibu jawab, kata pemimpin nanti jawab. Iya ini aja selesai, nggak usah dijebak. Nanti semakin ABC, makin banyak pertanyaan, dia mau ngomong monggo. Itu kan versi, ya kita kan nggak tahu, kita menjelaskan nggak percuma juga. Iya. Betul. Apa-apa. Jadi pertanyaan saya itu, kenapa Bapak Ibu bisa berbesar hati? Karena ini 1001. Saya itu berbesar hati ini karena saya belajar dari anak ini loh Pak. Bukan dari saya loh, tapi dari anak ini loh Pak. Saya itu. Gimana dengan
anak ini itu tadi yang selalu nurut, jadi apapun dia tidak bisa. Itu tadi saya sebagai orang tua, karena mungkin saya pengennya anak itu menjadi baik, yang terbaik, ternyata keliru. Belum tentu kan orang tua itu, kan anak juga punya masa depan, punya pemikiran, punya pemikiran, punya masa depan, punya angan-angan, punya cita-cita. Dan yang saya sebagai orang tua harus, gue kudu manut orang tua, kan sebenarnya enggak, itu namanya egois orang tua. Berarti ya pengennya yang terbaik, ternyata setelah saya pikir, mungkin ini jalan yang terbaik. Semua tuh dituntun kok, saya percaya kok. Gusti itu maring nanti apa yang terbaik. Hanya mau S2 ya sudah S2, ini mau ujian, mau tes bulan depan ya udah kamu fokus ujian, fokus. Jadi ibarat kata udah maju ke depan, yang dia belajar beberapa bulan mundur kayak ini. Mundurnya mundur jauh sekali. Ibarat kata yang belajar harusnya sudah selesai, dia harus mundur lagi, harus belajar lagi. Dia pengen diberi, ya sudah, kasihan sebetulnya. Saya kalau ini jujur kasihan. Kasihan itu ya itu tadi. Kalau waktu bisa tak ulang. Kembalikan lagi yang tapi ya mungkin ini harus prosesnya seperti ini. Ya. Jujur saya kalau bisa ini anak ini saya tak kembalikan, tak kembali sampai saya bilang, kamu minta apa mbak, tak ibarat kata bisa kamu minta apa tak berikan, kamu maunya apa itu ibu kasih ibu beri. Jadi jujur kalau saya sama anak ini sayang betul. Sayang. Berkata kamu minta apa yang ibu mampu, ibu pernah berjuang. Saya yakin kalau beliau itu orang ibu, karena ketika menyampaikan kepada ibu cara membalasnya itu dengan halus. Iya, waktu itu dia bilang, ibu aku mau belajar cara musik. Dan waktu itu saya cuma ya sudah belajar dulu. Kamu dipahami dulu, kamu yakin dulu, kamu harus dulu. Iya, belajar. Tapi anak ini kan memang sudah punya kerentak, sudah punya panggilan ya. Sudah ya sudah. Ya mungkin itu kebahagiaan beliau. Sampai saya tuh kaget sampai dia kok paham sini, tahu di Iya. kok bisa loh. Sampai saya tak habis pikir. Saya pikir itu dia punya teman yang nanti mengajari. Saya orang awam, saya tidak tahu. Yang ternyata kok punya tahu tempat yang benar-benar ini loh jalurnya yang benar, ini loh tempatnya yang betul, yang nggak bisa mengajar. Saya pikir hanya teman yang mbak saya bilang teman S1 mbak Ana, bukan, minta izin ya sudah. Nanti tidak ya kalau anak ini kesini untuk belajar, untuk dibimbing, dikasih. Karena anak ini memang anak yang memang sederhana betul, tidak sederhana. Anak yang tidak nego-nego, anak yang Nggak macam-macam. Enggak. Sampai ya, tapi ini ada prinsipnya yang kuat. Jadi dia kalau sudah mantap, sudah yakin, ya sudah. Saya harus lekuk, saya harus belajar mengerti anak. Tidak anak yang mengerti orang tua, tapi yang harus orang tua juga mengerti anak juga, kan saling mengerti. Ini lagi. Ya sudah dia. Dari tadi kan ibunya ngobrolin tentang kebaikan mbaknya, sekarang kan ibunya Nih dari sisi POV-nya Mbak Hana melihat sosok ibu dan bapak yang perjalanannya saya yakin cukup panjang ya, dan gak mudah juga, banyak ujiannya, banyak liku-likunya. Proses saling mengerti ini tuh dari sudut pandangnya Mbak Hana itu seperti apa sih sosok ibu dan bapak? Mungkin ada yang belum pernah tersampaikan ke ibu, Mbak Hana bisa sampaikan sekarang. Saya nggak tahu kalau misalnya saya lahir tapi nggak di keluarga bapak sama ibu, sayangnya kayak apa, sederhananya gitu. Kalau dipikir pakai logika mungkin orang bakal nganggep kok bisa. Bapak sama ibu saya itu tiap malam selalu ngobrol sama saya, selalu tiap mau tidur sama saya.
Saya cuma punya bayangan bahwa suatu hari saya harus sama kayak mereka. Saya harus punya hati seluas bapak sama ibu saya. Mungkin nggak bisa kalau diceritakan sesabar apa bapak sama ibu saya ngadepi saya, ngadepi adik saya. Tapi saya banyak belajar kalau ternyata hidup tuh perkara nerima. Dan itu aku belajar dari ibu tuh selalu bilang, ya udah manut. Ya udah, ternyata saya nggak tahu kalau nggak lahir di keluarga bapak sama ibu saya tuh jadi seperti apa, jadi apa tuh saya nggak tahu. Saya kayak semoga saya selalu punya hati sesabar itu. Masya Allah. Ini cerminan ya, orang tuanya gini, putrinya kayak gini. Masya Allah, luar biasa. Ada, saya sampai speechless ya. Ya, ini banyak yang bisa saya ambil pelajaran dari keluarga Mbak Hana, terutama sosok bapak dan ibu yang saling mengerti, saling memahami. Dari tadi jawaban-jawaban yang keluar, pernyataan-pernyataan yang keluar nih benar-benar ya Allah, indah banget ya, seneng banget ya gitu. Dan tetap hormati ibu, hormati apa yang menjadi keyakinannya ibu dan bapak ya. Dan Mbak Hana juga bisa memposisikan diri ini sebagai putri untuk terus berbakti, untuk terus sabar, untuk terus ikhlas, mengerti juga posisi ibu dan bapak gitu ya. Mungkin itu lagi sampai lupa, ini belum ditandatangani suratnya, monggo bisa ditandatangan dulu Mbak Hana. Tanak materai ya, setengah tanak materai, setengah tanak kertas, dan nama di sini. Nama di sini. Bapak bisa tanda tangan sebagai saksi Bapak. Di sini nggih Pak. Nama terang dan tanda tangan. Sebelah? Di bawah sini di kolom yang kosong ini. Oh iya. Satu lagi Pak. Adik nggak ikut ini Mbak Hana? Enggak. Kapan waktu kalau diperkenankan kami sama ikut main. Kami tuh sering lewat sana Bu. Nggih. Perumahan nanti ada Rumahan. minimarket, kita market itu. Masuk terus nanti mentok. Iya. Paling belakang, sebelah masjid nanti rumah kami. Satu. Kan Pinara, pintu kami terbuka lebar. Cuma biasanya kami ngabari karena kami sering keluar. Yang ada cuma yang bersih-bersih rumah itu. Jadi mau Pinara. Nabi itu enggak sekitar Ke sana, ke arah sana. Insyaallah. Kalau saya melihat sosok ibu sebagai pengurus lingkungan ini, jadi apa ya, mungkin bisa menjadi contoh juga untuk saudara-saudara kita yang lainnya yang dari Kristen maupun Katolik itu. Jadi bagaimana ibu memposisikan diri menjadi sosok ibu sekaligus mungkin punya peran lain di luar, khususnya di tadi pengurus lingkungan gereja juga gitu. Ini menjadi apa ya, jadi jarang gitu. Sikap yang ibu sampaikan, sikap yang ibu tunjukkan tidak hanya pada Mbak Hana tapi juga kepada kami di sini. Ini
yang betul-betul saya highlight betul-betul hari ini. Luar biasa, sebagai pengurus lingkungan loh Bu. Belajar, saya juga masih belajar. Saya belajar banyak. Perjalanan masih panjang saya. Sebagai seorang. Terima kasih sekali lagi Bu, Bapak, matur nuwun sangat. Mbak Ana, terima kasih, Mas, makasih sudah mau berbagi, sharing ilmu, sharing pengalaman, sharing bertukar pikiran. Saya banyak belajar juga dari semuanya yang hadir datang ke sini. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ini pertemuan pertama, tapi mudah-mudahan tidak menjadi pertemuan terakhir. Dan kita bisa ketemu lagi ya Ibu ya. Mungkin kami izin nanti mungkin mau sowan ke rumah. Iya, pintu terbuka. Alhamdulillah. Mungkin itu prosesnya mudah berjalan dengan lancar untuk Mbak Hana. Ini nanti ditanda tangan dulu oleh pengurus ya. Ini saya simpan dulu. Nanti di pertemuan kita berikutnya bimbingan nanti saya bisa kasih untuk mengurus perubahan KTP-nya, gitu ya. Jadi mungkin itu dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf jikalau ada kekurangan mulai dari tadi penyambutan sampai akhir pertemuan ini. Kalau ada yang kurang kami mohon maaf, betul-betul kekurangan dari kami semuanya di sini, kelemahan kami, jadi mohon dimaafkan dan mudah-mudahan bisa bertemu kembali gitu ya Mbak Ana. Selamat sekali lagi, mudah-mudahan Mbak Ana jadi muslimah yang istiqomah, kafah, menjalankan semua perintah dan syariat Islam sebagaimana mestinya. Tetap patuh, taat, hormat sama orang tua, sayang orang tua, cinta orang tua. Gitu nggih. Jadi, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung dan support dari dakwah Mualaf Center Yogyakarta. Mudah-mudahan Allah membalas dengan sebaik-baik balasan, baik di dunia maupun akhirat. Untuk teman-teman yang masih mau mensupport kegiatan selama bulan Ramadan ini, menyalurkan zakat mal atau zakat fitrahnya bisa langsung melalui rekening yang tertera, bisa menghubungi admin juga. Kami masih tunggu dan terus update dan terus saksikan atau ikuti terus update kegiatan-kegiatan kami di channel media sosial resmi kami. Akhir kata, jazakumullah khairan katsir, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.